Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noer Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk mendukung pelayanan di media sosial. Di dalam video kali ini kita masih akan membahas seputar pernikahan di usia dini ya. Ini sungguh menarik menjadi pembahasan kita karena menurut saya Kain Nama sudah membahasnya dan juga sudah saya bahas di dalam video saya. Bahkan hari ini kita akan melihat Ipung Atria ya, menurut saya ini menunjukkan ketidakterimaan kalau di dalam ajarannya mengajarkan seperti itu ya, apalagi seorang nabinya yang mungkin mengajarkan hal-hal seperti itu, dan ketidakterimaan itu membawa beliau-beliau ini untuk mencari teman, yaitu agama lain yang menjadi sasaran di dalam iman kekristenan. Dan ditemukan seperti biasa di dalam Kidung Agung 8 ayat yang ke-8 ya teman-teman. Di situ katanya itu yang menunjukkan bahwa dalam ajaran kekristenan mengajarkan bahwa boleh menikah atau menikahi wanita di usia dini ya teman-teman. Yang ini yang menarik menjadi pembahasan kita. Sebenarnya apa sih yang ada di dalam Kidung Agung 8 ayat 8 itu? Sebelum kita jauh membahas bagian ini, saya mengajak kita untuk perhatikan video berikut ini. Kita akan buktikan apakah benar tradisi Semitik itu pernah ada dan tercantum buktinya termaktub di Alkitab Bible. Ada buktinya. Pemirsa bisa ikuti dan hafalkan ayat ini. Kidung Agung pasal 8 ayat 8. Enak ini menghafalnya. Kidung Agung pasal 8 ayat 8. Minta tolong Ananda untuk bacakan ini. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Umur berapa tadi? Coba diucapkan lengkap. Dari awal ya. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Adik perempuan yang masih belum memiliki buah dada, berarti estimasi usia berapa itu? Ya, 10, 9 tahun ke bawah. 9 tahun ke bawah. Dan dia sudah bisa dipinang. Sudah dipinang. Berarti tradisi Semitik itu ada. Pernikahan untuk mengikat supaya Hukum yang lidah, bahkan Islam. ya. Islam ini kan Torah Islam. Jadi ini usia estimasi antara usia 9 tahun ke bawah ya. Bisa 6, bisa 5 ya. Bisa 4 tahun ke bawah. Begitu. Jadi tapi sudah dipinang. Nah, tradisi dipinang itu dulu bukan tunangan cuman tukar cincin, bukan. Dipinang dahulu itu seperti menikah, karena orang zaman dulu tuh menjaga kehormatan betul. Jangan sampai seorang anak itu ternyata, mohon maaf, pacaran kemudian hamil di luar nikah dan seterusnya. Jadi saya sudah sah kemana-mana bersama sudah. Iya, sudah sah dan boleh. Tapi memang belum ada hubungan selayaknya suami istri. Matang ya. Belum matang. Nanti ada saatnya memang ada di jangka waktu tertentu mereka akan serumah istilahnya, satu rumah dan ada hubungan suami istri sudah normal begitu. Baik, ada komentar. Biasanya kan debater-debater mempersoalkan itu, Nabi Muhammad dituduh begini begitu. Biasanya Islam teroris. ya, Gitu. kalau Islam teroris sudah umum. Kalau ini bagaimana Anda bisa menyikapi? Untuk saudara-saudara Kristiani ya dan yang lain-lain, dari Pak Ipung ini kan udah menjelaskan kan bahwasanya dalam Kidung Agung 8 ayat 8 ya, udah jelas kan bahwasanya saudari perempuan yang belum memiliki, mohon maaf, buah dada itu kalau kita lihat kan berarti kan itu di bawah 8 tahun ya, sekitar 8 tahunan lah. Sehingga kalau masih rewel, masih mempertanyakan, di kitab kalian kan ada itu sih.
Baik. Ya, baru saja kita menyaksikan apa yang diungkapkan oleh Ipung Atria bahwa di dalam ajaran kekristenan juga mengajarkan seperti hal demikian. Saya mau katakan bahwa jika di dalam ajaran Anda melakukan seperti apa yang Anda lihat, ya jangan cari agama lain untuk mengikuti jejak ajaran agama Anda. Karena itu jelas adalah sesuatu yang sangat berbeda. Mari saya mengajak kita kembali melihat bagaimana kebiasaan atau budaya Yahudi, ya kalau kita memperhatikan di dalam The Babylonian Talmud itu diperkirakan usia 12 tahun itu adalah usia-usia masuk ke dalam pertunangan dan hingga pernikahan dalam usia 14 sampai 15 tahun ya guys ya. Kalau kita memperhatikan hal itu. Nah, kembali kepada teks kita di dalam Kidung Agung 8 ayat yang ke-8 dan perikop ini sebenarnya jelas ya. Saya katakan bahwa ini sangat jelas mempelai perempuan dan adiknya. Dalam ayat 8 kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bukan pada hari itu ya. Tetapi pada hari ia dipinang, artinya memasuki usia sekitar 14 sampai 15 tahun di dalam kebiasaan budaya Yahudi ya teman-teman ya. Maka dari itu di dalam ayat 9, bila ia tembok akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Jadi sangat jelas bahwa mempelai perempuan ini memberikan proteksi, memberikan perlindungan kepada adiknya itu pada sampai dia dipinang. Nah ini jelas ya teman-teman ya. Kalau kita memperhatikan sebenarnya tidak ada penafsiran-penafsiran Kristen yang menunjukkan bahwa Kristen melegalkan pernikahan di usia dini ya teman-teman ya. Intinya pernikahan di bawah usia, di bawah umur. Tidak mengajarkan hal demikian. Teman-teman bisa cek bahwa ayat ini tidak ada penafsir yang menafsirkan ini ke arah seperti apa yang ajaran Ipung Atria anut ya teman-teman ya. Karena sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah suatu hal yang berbeda. Ya, sebenarnya ini sudah sangat jelas seperti apa yang saya bahas dalam kesempatan kali ini bahwa ini bukan merupakan legalitas untuk orang Kristen menikahi anak di usia umur. Ya, jadi saya katakan bahwa jika di dalam ajaran Anda melakukan hal yang demikian, jangan bawa agama kami untuk ikut agama Anda. Karena itu sesuatu yang sangat berbeda ya teman-teman. Ya, saya rasa ini cukup penjelasan dari saya untuk terkait hal-hal ini. Dan kiranya ini boleh membuka wawasan kita untuk berpikir waras serta hidup dalam kewarasan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.